Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian selalu sehat dalam keadaan yang sangat baik sekali di rumah. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan mengenai seni rupa tiga dimensi. Nah, sebelumnya seni rupa tiga dimensi sudah Bapak jelaskan dan kita kemarin sudah bahas mengenai jenisnya, yakni patung. Nah, sekarang Bapak akan bahas mengenai kriya. Oke. Apa itu kriya? Nah, pasti kita sudah sering banget mengenal yang namanya kriya. Kriya adalah satu bentuk kerajinan tangan. Dengan kata lain, kriya suatu keterampilan mengerjakan atau membuat sesuatu dengan mengendalikan keahlian tangan. Nah, jadi kriya itu adalah satu kerajinan yang lebih mengandalkan tangan dalam proses pembuatannya. Nah, nanti kita bahas bagaimana proses pembuatannya, ya, bentuk pembuatannya. Kiranya ada yang ditambah dengan bantuan mesin enggak? Tapi kan dia tetap menggunakan tangan, ya. Baik, nah ini kita bahas ke jenis kriya. Ada 6 jenis kriya. Apa aja? Yang pertama ada kriya kayu. Kriya yang bahan bakunya pembuatannya menggunakan bahan kayu. Nah, jadi adalah jenis kriya yang satu ini jenis kriya yang dibuat menggunakan kayu, yakni contohnya. Nah, di sini ada bentuk jam tangan matoa yang terbuat dari kayu. Nah, banyak lagi jenisnya. Ada yang dia bentuknya kursi, meja, lemari, dia dari jenis bentuk kayu. Nah, dia tetap walaupun dia menggunakan mesin tapi lebih mengandalkan keahlian tangan. Selanjutnya, kriya logam. Kriya yang memanfaatkan bahan baku emas, logam, besi, perunggu, titanium, dan kuningan. Nah, jadi kriya logam ini adalah satu bentuk jenis kriya yang memanfaatkan bahan logam seperti emas, logam, besi, perunggu, titanium, dan kuningan. Contohnya apa sih, Pak? Nah, ini kita lihat contohnya. Ya, di sini ada gambar cincin. Nah, contoh lain apa? Ada gelang, ada kalung, ada bros dan sebagainya menggunakan bahan logam lainnya. Oke, paham ya? Selanjutnya ada kriya tekstil. Kriya tekstil memanfaatkan bahan baku kain atau tekstil sebagai bentuk kerajinannya. Tekstil itu apa sih? Bahan kain, ya. Bahan kain tekstil itu. Nah, bahan kain itu jenisnya ada dua. Ada yang dalam bentuk kriya tekstil ini ada dua bentuknya. Ada yang dia menggunakan anyaman, ada yang dia menggunakan mesin, ya. Atau nah, kalau yang anyaman itu apa? Tenun sebagainya, ya. Contohnya nih. Nah, ini bentuk dari tapis bordir, ya. Tapis bordir. Selanjutnya ada lagi jenis kriya keramik. Kriya yang satu ini memanfaatkan media tanah liat ataupun gipsum sebagai bahan baku pembuatannya. Nah, kalian sering lihat di rumah kalian, ya, kriya ini, tapi terkadang kita nggak tahu itu termasuk kriya keramik atau bukan. Nah, contohnya ini, ya, vas bunga, ya. Nah, bahannya itu kan ada yang dia dari tanah liat, ada yang dari gipsum. Gipsum itu bubur semen itu yang untuk buat plafon. Nah, itu ya salah satu bentuk jenis kriya keramik, ya. Nah, piring makan kalian yang porselen tuh termasuk dalam satu jenis kriya keramik. Nah, selanjutnya ada kriya kulit. Kriya kulit yakni kerajinan yang menggunakan bahan baku kulit, baik kulit yang sudah disamak, mentah ataupun sintetis. Nah, kulit yang disamak itu apa, Pak? Kulit yang dikeringkan, ya, baik menggunakan mesin maupun tenaga surya. Atau kulit mentah. Nah, kulit mentah itu apa contohnya? Biasanya dia dibuat untuk hiasan-hiasan penari itu bisa juga. Atau sintetis, fiber tuh dibuat rebana dan sebagainya, ya. Contohnya nih, dompet, tas yang berbahan kulit lainnya.
Selanjutnya ada kriya anyaman. Kriya anyaman merupakan kriya yang menggunakan bahan baku bulu, daun, kertas, rotan, dan sebagainya. Nah, ini kalian sering banget dulu SD nganyam-nganyam ya, atau dengan teknik tumpang tindih atau media kertas lainnya ya, buat waktu itu SD pasti kalian sering ya. Nah, ini bentuk contoh kriya anyaman. Jadi ada 6 jenis kriya, yakni jenis kriya kayu, kriya logam, kriya tekstil, kriya keramik, kriya kulit, dan kriya anyaman. Nah, sampai sini Bapak minta kalian memang benar-benar memahami jenis kriya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kriya dengan fungsinya. Pasti fungsi kriya memiliki. Nah, ini maaf Bapak salah ya, lupa, malah Bapak tulis infographic style ya. Maaf, Bapak lupa ya. Jadi fungsi kriya. Nah, di sini kita ada fungsi kriya. Fungsi kriya itu ada 3. Kriya memiliki berapa fungsi? Penggunaan kehidupan sehari-hari. Berikut fungsi kriya. Yang pertama ada dekorasi, berarti menghias dengan contoh dekorasi seni ukir pada rumah, dekorasi pernikahan, hiasan dinding, cenderamata maupun patung. Nah, pada gambar di sebelah ini ada bentuk dari hiasan panggung. Jadi kriya itu berfungsi sebagai dekorasi. Selanjutnya ada kriya sebagai terapan. Kriya ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan dan mengutamakan fungsi pakai. Contohnya kursi, meja, cangkir, dan sebagainya. Contohnya apa, Pak? Kursi, meja, lemari, dan sebagainya. Itu adalah satu bentuk dari fungsi kriya terapan. Nah, selanjutnya ada kriya mainan. Kriya ini dibuat sebagai media permainan untuk anak-anak. Contohnya mobil-mobilan, congkak, boneka, dan sebagainya. Nah, ini congklak ya. Nah, di sini adalah satu bentuk kriya itu berfungsi sebagai permainan, untuk permainan. Ada juga yang dia dibuat dari bahan kain, ya dibuat boneka bisa. Itu termasuk salah satu jenis kriya. Nah, sampai sini Bapak harapkan kalian memang benar-benar memahami apa yang sudah Bapak berikan. Ya, silahkan kalian catat hal-hal penting yang ada di dalam penjelasan Bapak ini. Bapak yakin pada buku cetak kalian ada beberapa hal yang belum tersampaikan. Ya, silahkan ditambahkan atau dituliskan di buku catatan kalian. Ya. Nah, selanjutnya Bapak mau kasih income nih, pertanyaan. Nah, mari kita mengulas seberapa paham kalian mengenai materi yang Bapak berikan. Oke. Nah, kalau kalian sudah mendengar, membaca tugas apa yang sudah Bapak berikan di dalam materi yang sudah Bapak berikan. Nah, Bapak mau kalian fotokan 6 jenis kriya yang ada di rumah kalian masing-masing. Nah, tentunya pasti berbeda kan dari setiap orang dalam memotonya. Nggak mungkin sama kan? Nah, jadi nggak bisa nyontek ya. Jawabannya pasti berbeda-beda. Silahkan foto 6 jenis kriya yang ada di rumah kalian. Ya, paham? Nah, setelah fotokan, kalian tuliskan jenisnya apa serta berfungsi sebagai apa. Maksudnya masuk ke terapankah atau masuk ke sebagai dekorasikah atau sebagai mainan. Oke, paham? Bapak rasa kalian bisa memahami apa yang Bapak berikan. Silahkan tuliskan jawaban kalian di blog Bapak di Seni Budaya Al-Azhar 25 blogspot.com ya. Sampai sini, apabila kalian ada pertanyaan, silahkan kalian layangkan di kolom komentar YouTube ataupun kolom komentar blog. Nanti Bapak respon melalui blog ataupun YouTube Bapak. Oke, mungkin sampai sini saja pertemuan hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Semoga kalian selalu sehat, dimudahkan rezekinya ya. Semoga kita dapat berkumpul di kelas seperti
biasanya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.